Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, siap. Masih semangat ya hari ini? Oke, nanti hari ini kita akan belajar tentang metrik. Nah, sebelum mengawali pembelajaran untuk hari ini, semuanya sudah hadir ya? Semuanya sudah hadir. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang metrik, dan untuk metrik sendiri ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Jadi ada pengertian dari metrik sendiri, jenis-jenis metrik, transpos suatu metrik, penjumlahan dan pengurangan metrik, perkalian saklar dengan metrik, dan determinan inverse. Tapi nanti kita di sini kita santai saja, sedapatnya saja. Jadi yang penting teman-teman semua paham ya. Ya, Pak. Oke. Bisa diperhatikan, kita bisa mulai tabel di layar teman-teman semua. Di situ ada tabel jumlah mahasiswa pada tahun 2015. Nah, dari metrik sendiri itu nanti ada baris dan kolom. Untuk yang ke bawah itu nanti untuk barisnya, kemudian yang ke samping atau mendatar itu nanti kolom. Nah, seperti ini nanti bisa jadi hasilnya. Kemudian kita ke pengertian dulu. Metrik, pengertian dari metrik itu sendiri adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Jadi metrik itu nanti terdiri dari baris dan kolom, ditulis dengan di antara huruf-huruf biasa atau siku-siku. Nah, untuk metrik sendiri nanti ada beberapa komponen, ada elemen metrik sendiri, ukuran metrik, jumlah baris, jumlah kolom, ordo, atau ukuran metrik. Elemen metrik sendiri itu nanti, nah itu yang A11 itu berarti elemen metrik baris 1, kolom 1. Yang A12 itu berarti metrik di baris 1, kolom 2, dan seterusnya. Itu ya, paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Nah, itu untuk contohnya ada metrik A, ada angka 240, 220, 225, 180, 210, dan 205. Untuk yang ke bawah dari 240, 220, dan 205 itu kolom pertama. Kemudian yang sampingnya itu kolom kedua. Begitupun untuk baris yang ke samping 240 dan 180 itu baris pertama, dan untuk ke bawahnya selanjutnya baris kedua dan baris ketiga. Nah, tadi sudah jelaskan juga untuk yang angka 220, teman-teman semuanya menemui ya angka 220 itu berarti elemen baris kedua, kolom ke 1. Paham nggak? Nah, itu coba kalau yang 180 berarti elemen baris ke 1, kolom ke 2. Oke. Untuk metrik A di atas itu berordo 3x2 karena terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Dan untuk metrik sendiri dinotasikan dengan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya. Jadi untuk ordo sendiri itu adalah ukuran suatu metrik dinyatakan dalam banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Jadi barisnya terlebih dahulu, baru di kolomnya.
Itu ya, paham ya? Sampai sini ya. Iya, Pak. Paham. Nah, kita selanjutnya masuk ke jenis metrik. Nah, jenis metrik yang pertama ada matriks persegi, yaitu matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Jadi berarti matriks persegi itu baris dan kolomnya itu sama, misalkan 2 baris dan 2 kolom. Jadi ordonya itu 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 itu metrik persegi, gitu ya. Iya, Dan Pak. itu ada diagonal samping dan diagonal utama. Diagonal samping itu yang dari itu loh, ada tandanya ini yang dari 4, 3, dan 3 itu diagonal samping. Kemudian yang diagonal utama itu dari 1, garis yang ke 1, 3, dan 4. Kemudian yang kedua ada matriks baris. Nah, untuk matriks baris tersendiri itu terdiri dari 1 baris dan memuat elemen n elemen. N itu tadi kolom. Jadi elemen matriks baris itu terdiri dari 1 baris dan memuat elemen n atau kolom. Itu contohnya di sampingnya metrik A. Itu hanya 1 baris tapi terdiri dari 2 elemen. Itu ya. Iya, Pak. Ya, sampai sini ya. Paham. Kemudian yang ketiga ada metrik kolom. Nah, metrik kolom itu metrik yang terdiri 1 kolom dan memuat elemen M. M itu baris. Jadi kebalikan dari metrik baris. Nah, untuk metrik kolomnya itu terdiri dari 1 kolom dan memuat 2 elemen M elemennya. Itu contohnya yang di sampingnya 3 dan negatif 4 itu. Itu ya. Selanjutnya yang keempat ada matriks segitiga, adalah suatu matrik persegi yang berordo n. N itu tadi kolom dengan elemen-elemen metrik yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Jadi diagonal utama itu tadi yang membelah menjadi 2 ini diagonal utamanya itu. Jadi untuk metrik segitiga itu angka-angka atau elemen-elemen metrik yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama itu semuanya bernilai 0. Nah, contohnya itu di sampingnya segitiga dengan elemen 2 di bawah diagonal utamanya semua bernilai 0. Itu di bawahnya semuanya 0 ya. Bisa di bawahnya, bisa juga di atasnya semuanya bernilai 0. Itu merupakan matriks segitiga. Paham ya? Kemudian yang terakhir ada matriks simetris. Matrik bujur sangkar, di mana diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin atau refleksi. Itu contohnya di sampingnya itu. Maka matriks simetris itu kalau ditarik diagonal, maka diagonalnya menjadi berfungsi sebagai cermin. Itu bisa contohnya itu ordo 3 kali 2 atau 2 kali 3 itu 3 kali 3 itu bisa simetris. Contohnya di samping ya. Iya, Pak. Oke. Dari jenis-jenis metrik sendiri ada yang ditanyakan atau sudah paham? Belum, Pak. Paham. Oke, kalau paham kita lanjut di transpos suatu matrik. Nah, transpos dari metrik A berordo M kali N adalah sebuah matrik A inverse berordo N kali M yang disusun dengan proses aksen, yang disusun dengan proses berikut. Nah, yang pertama, baris pertama metrik A
ditulis menjadi kolom pertama dalam metrik A aksen atau transpose X. Nah, jadi dari contohnya itu yang di sebelah, dari yang sebelah itu baris pertamanya 2, 6, dan 4. Maka kalau ditransposkan itu baris pertama menjadi kolom pertama. Jadi disusun dari baris menjadi kolom. Tuh, contohnya samping 246 jadi kolomnya ke bawah 26-nya 264. Dan selanjutnya baris kedua pun menjadi kolom kedua. 3, 2, 7. Begitupun baris ketiga menjadi kolom ketiga. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian baris ke-M ditulis ke kolom ke-M dari metrik A. Nah, itu cara itu langkah-langkah untuk mentransposkan suatu metrik. Gitu ya. Jadi mentranspos suatu metrik itu memindahkan dari baris menjadi kolom seperti itu. Angkanya dipindah. Gitu ya. Itu cara mentranspos metrik. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan matrik. Nah, ada dua syarat itu. Metrik A dan metrik B dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika ordonya sama. Yang kedua, hasilnya merupakan jumlah dan selisih elemen-elemen yang seletak. Jadi matrik itu bisa dijumlahkan dan dikurangkan, syaratnya itu ordonya harus sama. Jumlah baris dan kolomnya harus sama dari matrik A dan matrik B. Contoh misal matrik 2 kali 2 bisa dikurangkan dan dijumlahkan dengan matrik 2 kali 2. Kalau misalkan dan matrik 2 kali 3, 2 kali 4 itu tidak bisa. Jadi harus syaratnya itu ordonya harus sama. Kemudian cara pengerjaannya, elemen-elemen yang seletak itu dijumlahkan dan dikurangkan. Kalau ini kita penjumlahan dulu. Itu ada contohnya dari metrik A, elemennya 1, 2, 3, 4, dan elemen B-nya 5, 6, 7, 8. Jadi jika kita menjumlahkan matrik A dan matrik B, maka elemen-elemen yang seletak itu dijumlahkan. Maka elemen A11 atau baris pertama kolom pertama nilainya 1 itu ditambahkan di matrik B baris pertama dan kolom pertama. Jadi 1 ditambahkan dengan 5. Jadi hasilnya 6. Begitupun seterusnya. Baris kedua, baris pertama kolom kedua, baris ditambahkan di baris pertama kolom kedua. Itu ada atau tidak ini? 1 ditambah 5, kemudian ditambah 2, dan 6. Jadi yang seletak itu ditambahkan. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan matrik. Syaratnya matriknya harus sama. Untuk sifat-sifat matrik sendiri, untuk sifat-sifat penjumlahan matrik itu berlaku hukum komutatif untuk penjumlahan dan hukum asosiatif. Nah, itu jika A ditambah B bisa sama dengan B ditambah A. Itu hukum komutatif. Kemudian A ditambah B tambah C kita sama dengan A ditambah B ditambah C. Itu ya. Itu untuk sifat-sifat dari penjumlahan matrik. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Belum ya? Belum. Kita coba teman-teman nanti coba untuk mengerjakan ya. Di sini Pak punya contoh soal.
untuk operasi pada metrik, perbentukan dan pengurangan. Nah, itu ada contoh soal. Jumlah dari metrik A dan B setiap unsur serta A dan B jika metrik A dan B jumlah sama. Tadi yang persyaratannya ordonya sama. Nah, soal tersebut bisa dikerjakan nggak untuk penentuan metrik? Bisa ya, karena ordonya sama. Ordonya 3 kali 2 matrik A. Matrik pun sama 3 kali 2. Maka A ditambah B adalah, coba teman-teman mengerjakan. Kerjakan A tambah B. Ya, Pak. Jadi elemen-elemen yang seletak dijumlahkan. Jadi yang tahu jawabannya? Belum ketemu, Pak. Belum. Ada yang mau coba menjawab hasilnya? Maka matrik A ditambah matrik B hasilnya ordonya tetap sama ya. Iya, Pak. Elemen baris 1 kolom 1 hasilnya 12. 12. Baris 2 kolom 2 4. Ya. 4. Ditambahkan 12, 2, 3, dan 6. Bisa semua ya? Dan ini Iya, Pak, ada bisa. pengurangan. Nah, sebenarnya sama, tinggal kita mengurangkan elemen-elemen yang sama. Tentukan Y dan Y dikurangi X. Sama ya, kolom pertama, baris pertama dikurangi baris pertama, kolom pertama. Nah, ini untuk Y dikurangi X-nya, hasilnya itu 1, 1, ordo dengan ordo yang tetap sama. Itu ya. Oke, mungkin karena waktu yang terbatas, mungkin hari ini cukup sini dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan untuk membahas tentang perkalian saklar metrik dan determinan inverse. Tapi itu nanti pertemuan selanjutnya. Kita sampai saja yang penting ya. Jadi hari ini nanti kita belajar tentang pengertian. Sudah paham ya tadi? Untuk cara menerangkan matematik tadi sudah paham ya? Kemudian menjumlahkan dan mengurangkan. Itu untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman. Terus tetap semangat dan jangan lupa belajar. Oh ya, untuk perkalian dengan metrik dan determinan inverse nanti di rumah coba untuk dibaca-baca dulu. Jadi besok untuk pertemuan selanjutnya kita belajar bersama. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat untuk tetap belajar, dan sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.